Rahayu, selamat datang di channel Lydia Basa. Hari ini saya akan membahas tentang gerhana. Kenapa? Karena kita sedang berada di musim gerhana yang cukup menarik ya sebenarnya. Jadi dalam periode 1 bulan kita bisa menyaksikan 3 kali gerhana, yaitu 2 gerhana bulan yang menghapit gerhana matahari. Nah, gerhana bulan yang pertama kita alami pada tanggal 6 Juni yang kemarin, dan kemudian 2 minggu kemudian disusul oleh gerhana matahari, dan 2 minggu kemudiannya lagi pada tanggal 5 Juli 2020 kita akan kembali menyaksikan gerhana bulan. Meskipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung di bumi, namun dampaknya bisa terasa kepada umat manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, sebelum kita memahami makna dari gerhana itu sendiri, kita perlu mempelajari tentang bagaimana sih proses gerhana itu terjadi. Nah, untuk itu saya menggunakan model yang ada di hadapan saya ini untuk menjelaskan bagaimana prosesnya. Namun proses ini adalah proses yang sebenarnya relatif ya. Jadi kita melihatnya dari bumi seperti ini. Namun pada kenyataannya berbeda. Nah, maksud saya adalah seperti ini. Ketika kita berada di bumi, jadi kristal kuarsa putih ini saya lambangkan sebagai bumi, seolah-olah dari bumi kita melihat bahwa matahari yang dilambangkan dengan kristal kuarsa merah ini, dan planet-planet itu bergerak mengelilingi bumi. Namun pada kenyataannya matahari adalah pusat dari tata surya kita, dan bumi serta planet-planet yang lain bergerak mengelilingi matahari. Oke, sedangkan bulan dia betul bergerak mengelilingi bumi, seperti sebagaimana yang kita lihat. Nah, dalam model ini saya menggunakan perspektif dari bumi. Jadi kita melihat matahari bergerak mengelilingi bumi di antara bintang-bintang di langit. Nah, untuk memahami gerhana, kita perlu juga memahami bahwa planet-planet ini memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda. Jadi misalnya bulan yang dilambangkan dengan kristal kuarsa ungu ini atau ametis itu bergerak sangat cepat apabila dibandingkan dengan matahari dan planet-planet yang lain. Jadi bulan ini bergerak ya mengelilingi zodiak itu adalah dalam waktu 27 sampai 29 hari, atau kita sebut saja 1 bulan. Dalam 1 bulan, bulan akan mengelilingi zodiak sebanyak 1 kali. Namun, misalnya matahari, ini matahari akan mengelilingi keseluruhan zodiak. Jadi misalkan dari Aries kembali lagi mengelilingi, kemudian kembali ke Aries. Ini perlu waktu selama 1 tahun, sekitar 365 hari. Oke, jadi karena dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda, bulan bisa berada di berbagai posisi ya. Jadi dia bisa berada di antara matahari dan bumi seperti ini, atau ada di posisi seperti ini, atau bisa dalam posisi yang 180 derajat dengan matahari kalau kita lihat dari bumi. Nah, perubahan posisi bulan terhadap matahari ini itu mengakibatkan bulan tampak berbeda-beda di langit setiap malam. Oleh karena itu di dalam astrologi bulan melambangkan perubahan ya, termasuk juga emosi, mental emosional kita yang seringkali berubah-ubah gitu. Jadi apabila kita lihat di langit dalam beberapa hari ke depan ini, pada saat gerhana bulan akan terjadi pada 5 Juli nanti, posisi bulan seperti ini. Jadi bulan berada 180 derajat dengan matahari jika dilihat dari bumi. Pada saat seperti ini, pada kombinasi seperti ini, inilah yang disebut sebagai purnama. Jadi bulan menerima cahaya penuh dari matahari. Kemudian apabila bulan bergerak, dia akan kehilangan sinarnya, kehilangan cahayanya. Kemudian semakin lama semakin hilang, lalu dia akan mendekati berada pada posisi yang sama dengan matahari jika dilihat dari bumi. Nah, posisi seperti ini
Ini disebut sebagai Amawasya atau bulan baru atau bulan mati. Pada saat ini kita tidak bisa melihat bulan di langit karena kita melihat bagian belakang bulan yang tidak terkena oleh sinar matahari. Kemudian bulan akan keluar dari posisi tersebut, dia akan kembali mendapatkan sinar dari matahari sehingga kita bisa lihat dari bumi. Begitu seterusnya, dia mendapat cahaya yang lebih dan maksimal dia berada pada posisi 180 derajat dengan matahari jika dilihat dari bumi, dan purnama kembali terjadi. Nah, selain dari proses ini, yaitu bulan mati, perubahan muka bulan dari bulan mati ke purnama dan kembali lagi, proses ini tidak selalu menghasilkan gerhana. Jadi kalau kita pelajari dulu di sekolah bahwa gerhana terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus, itu tidak selalu terjadi. Kenapa? Karena bulan sebenarnya berada di atas dari bidang yang dibentuk antara matahari dan bumi. Jadi bayangkan saja lantai ini adalah bidang antara matahari dan bumi. Bulan sebenarnya berada sekitar 5 derajat dari permukaan bidang tersebut. Jadi bulan, kalau kita gambarkan, bulan berada di atas seperti ini, kemudian dia akan turun dan memotong bidang matahari bumi ini, kemudian turun di bawah lantai, kalau kita bayangkan, kemudian dia akan naik lagi dan dia akan memotong kembali bidang tersebut dan kemudian naik lagi 5 derajat. Begitu seterusnya. Jadi ketika bulan berada di atas bumi seperti ini, dia tetap akan menerima cahaya matahari secara penuh dan kita bisa melihatnya sebagai purnama. Oke. Jadi ketika bulan juga berada di bawah dari bidang ini, di bawah karpet lantai ini, maka bulan mati tersebut tidak selalu menghasilkan gerhana. Nah, kapan gerhana tersebut terjadi? Yaitu ketika ada syarat satu lagi, dan kita harus memahami titik-titik gerhana ini. Oke, jadi ketika bulan bersinggungan dengan bidang antara matahari dan bumi, disitulah disebut sebagai noda atau nodes ya. Ketika bulan turun dan memotong bidang matahari bumi, maka titik tersebut disebut sebagai Ketu di dalam astrologi Vedic, atau dikenal dengan nama South Node atau noda selatan. Sedangkan ketika bulan kembali naik dan bersinggungan, berpotongan dengan bidang bumi matahari, maka titik itu disebut sebagai Rahu atau North Node atau Ascending Nodes. Oke, jadi pergerakan seperti ini akan terus terjadi berkali-kali secara siklikal ya. Nah, kemudian bagaimana proses gerhana tersebut terjadi harus melibatkan kedua titik ini. Jadi kalau titik ini tidak terlibat dalam purnama atau bulan mati, maka tidak terjadi gerhana. Nah, gerhana akan terjadi apabila bulan berada di titik yang sama di atas, berada di titik yang dekat dengan misalkan Ketu di sini, maka di sini akan terjadi gerhana matahari. Atau ketika bulan berada di posisi seperti ini, ketika dia bersinggungan atau berada sangat dekat dengan Rahu, maka di sini akan terjadi gerhana bulan. Namun gerhana bulan tidak terjadi pada posisi yang seperti ini atau tidak terjadi pada posisi seperti ini. Jadi dia hanya terjadi apabila melibatkan kedua titik ini, dan dua titik ini adalah titik matematis. Jadi dia tidak memiliki badan, namun dia adalah titik-titik yang menyebabkan terjadinya gerhana. Nah, oleh karena itu di dalam tradisi Vedic, keduanya ini dianggap sebagai satu raksasa yang pekerjaannya adalah mengganggu matahari dan bulan. Nah, apabila ketika kita sudah memahami hal tersebut, maka kita bisa menebak ya kapan terjadi musim gerhana. Nah, dalam satu tahun
terjadi ada dua musim gerhana. Nah, musim pertama adalah musim ketika matahari berada mendekati salah satu dari noda ini. Jadi misalkan pada saat sekarang titik yang disebut Rahu ini berada di mendekati perbatasan antara Gemini dan Taurus. Dia sudah sangat dekat dengan Taurus. Sedangkan Ketu berada di perbatasan antara Sagittarius dengan Scorpio, tapi masih di rasi Sagittarius. Nah, kita bisa menebak kalau demikian, maka ketika matahari mulai semakin mendekati Gemini, maka peluang terjadinya gerhana akan semakin besar. Nah, contohnya gerhana bulan yang kita alami pada 6 Juni yang lalu terjadi ketika matahari berada di Taurus dan bulan berada di Scorpio. Meskipun posisi antara matahari dengan Rahu ini tidak terlalu dekat, namun apabila dia sudah masuk sekitar 18 derajat jaraknya antara kedua geraha ini, maka gerhana akan sangat mungkin terjadi. Nah, pada tanggal 6 Juni kemarin posisinya adalah seperti ini. Matahari berada di sebelah kanan dari Rahu dan bulan berada 180 derajat di rasi Scorpio. Pada saat ini terjadi gerhana bulan. Oke, kemudian karena matahari bergerak terus ketika dia masuk ke Gemini, kemudian bulan mulai bergerak mendekati, dan pada saat posisi seperti ini terjadi gerhana matahari pada tanggal 21 Juni kemarin. Jadi di situ terdapat matahari dan bulan di rasi Gemini. Oke, kemudian bulan berputar lagi, dan ketika matahari hampir sampai di penghujung Gemini dan bulan berada di Sagittarius, terjadi gerhana yang ketiga, yaitu gerhana bulan kembali pada tanggal 5 Juli 2020. Nah, peristiwa seperti ini cukup jarang karena biasanya dalam satu musim gerhana hanya ada dua gerhana saja, yaitu satu gerhana matahari dan satu gerhana bulan. Kadang-kadang posisinya terbalik, gerhana bulan dulu atau gerhana matahari, atau gerhana matahari dulu atau gerhana bulan. Nah, masing-masing itu memiliki sifat dan karakter sendiri dalam astrologi Wedik ya. Oke, jadi kita sudah memahami bagaimana gerhana tersebut terjadi. Lalu apa sih makna dari gerhana itu? Nah, gerhana itu sebenarnya di dalam astrologi Wedik memiliki makna transformasi. Jadi ketika gerhana terjadi, ada proses transformasi yang terjadi di dalam diri kita. Nah, perubahan-perubahan apa dan seberapa kuat perubahan tersebut, semuanya tergantung dari salah satunya adalah cakram lahir kita. Apabila gerhana terjadi, misalkan dalam posisi seperti ini ya, gerhana bulan terjadi pada rasi Sagittarius, maka rumah yang mana terdapat rasi Sagittarius tersebut di dalam cakram lahir kita akan mengalami proses transformasi. Demikian juga rumah Gemini, dia akan mengalami proses transformasi juga. Nah, tergantung di dalam cakram lahir kita, kedua rasi tersebut berada di rumah yang mana. Apakah rumah yang terkait dengan badan atau rumah pertama, atau mungkin rumah yang terkait dengan kebahagiaan kita, rumah keempat, atau mungkin terkait dengan rumah hubungan kita dengan pasangan atau rumah ketujuh dan sebagainya. Jadi bisa berbeda-beda untuk satu orang dengan orang yang lain. Dan juga misalkan di dalam cakram lahir kita itu, kedua rasi tersebut menempati posisi yang penting atau tidak terlalu penting, vokal atau tidak vokal di dalam cakram lahir kita. Semakin penting posisi rasi-rasi tersebut di dalam cakram lahir kita, maka perubahan dan transformasi yang kita alami juga akan semakin kuat ya. Demikian juga kalau terjadi gerhana matahari, maka Gemini
akan menjadi vokal atau jadi fokus dari jadi transformasi yang kita alami. Sekali lagi tergantung dari di mana posisi Gemini di dalam cakram lahir kita. Nah, itu perlu analisis yang lebih mendalam. Kemudian ada satu lagi yang bisa kita pelajari dari gerhana ini adalah bahwa ada yang disebut sebagai Saros cycle atau siklus Saros ya, di mana kita bisa melihat bahwa gerhana itu memiliki rumpun-rumpunnya masing-masing, dan setiap rumpun memiliki karakteristik yang khas yang bisa mempengaruhi keseluruhan dari umat manusia di dunia ini. Nah, sayangnya gerhana yang kita rasakan pada saat ini itu adalah rumpun Saros yang keempat, yang sebenarnya cukup buruk ya. Oleh karena itu kita sedang mengalami proses yang kurang begitu mengenakan. Di seluruh penjuru dunia kita mengalami berbagai transformasi. Kita dipaksa untuk berubah, kita dipaksa untuk melakukan adjustment ya. Kita tidak bisa kembali lagi ke new normal karena didorong oleh rumpun gerhana yang sifatnya memang cukup keras ini. Jadi rumpun gerhana yang kita alami pada bulan ini, pada bulan Juni Juli ini adalah rumpun Saros keempat utara, di mana di situ kita dipaksa untuk mengisolasi diri. Kita dipaksa untuk hidup di dalam petak-petak kita masing-masing, dan kemudian disuruh untuk menganalisis apa sih yang sebenarnya salah dalam kehidupan kita. Nah, gerhana juga terjadi 2 kali ya. Jadi pada saat ini matahari berada di Gemini, namun juga gerhana akan terjadi pada bulan Desember, Januari nanti, ketika matahari berada di Sagittarius. Nah, rumpun Saros yang berikutnya gerhana yang akan kita alami pada bulan Desember nanti adalah rumpun Saros 4 selatan, di mana di situ pesannya adalah bahwa akan banyak terjadi separasi atau perpisahan ya, di antara manusia dengan manusia, dan juga antara manusia dengan ekonomi. Jadi akan terjadi gejolak ekonomi yang mungkin baru akan kita rasakan akibatnya pada menjelang akhir tahun atau awal tahun depan, akibat dari COVID-19 ini ya. Dan 2 gerhana ini pada tahun ini sebenarnya cukup negatif maknanya. Namun gerhana ini akan terjadi lagi nanti tahun depan ketika Rahu sudah berada di Taurus dan Ketu ada di Scorpio. Nah, ketika itu terjadi sekitar bulan-bulan Mei Juni tahun depan, rumpun gerhananya akan lebih tergolong lebih soft dan dia akan lebih positif. Jadi kita tunggu saja tahun depan, mudah-mudahan kondisi akan jauh lebih baik daripada kondisi kita sekarang. Sekian dulu penjelasan saya tentang gerhana. Semoga kita bisa ketemu dalam video-video selanjutnya. Rahayu.